Nih 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 nih, tuh 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 tuh. Ini gini itu gitu, anu anu. No 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 no, bla 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 bla. Ayo mulai aja. One two three four. Hai, hello, saya Yuki Mamamu. Anak-anak biasa memanggil saya Miss Yuki. Tadi saya sempat berbincang dengan beberapa anak. Kami membahas tentang hewan ternak. Saya bertanya pada mereka, ayo, kalian tahu kan apa saja yang termasuk hewan ternak? Tahu, Miss. Sapi, Miss. Kambing, ayam, bebek, kerbau, Miss. Kuda, babi ngepet, Miss. Babi ngepet itu bukan hewan ternak. Lah terus babi ngepet itu apa, Miss? Iya, Miss. Babi ngepet itu apa, Miss? Masa Miss harus jelaskan tentang babi ngepet? Terus hewan ternaknya bagaimana? Kalau hewan ternak kami sudah tahu, Miss. Iya, Miss. Jelaskan tentang babi ngepet, Miss. Ya. Jadi, jelaskan babi ngepet nih. Iya, Miss. Iya, Miss. Babi ngepet, Miss. Oke. Babi ngepet. Babi ngepet berasal dari dua kata, yaitu babi dan ngepet. Betul. Sudah kan? Iya, Miss, tapi itu apa? Oke, babi adalah babi. Dalam nama lainnya adalah celeng. Dalam bahasa Inggris apa? Pig. Oke, good. Dan ngepet. Ngepet itu adalah bahasa Indonesia, hasil serapan dari bahasa Jawa, berasal dari kata kepet. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepet itu berarti sisa tahi atau kotoran yang masih menempel di anus. Wih, Miss ngomong jorok. Ya, kan Miss harus jelaskan katanya. Oke, kita lanjutkan ya. Kepet juga berarti keadaan saat sudah habis buang air besar tetapi belum cebok. Itu memangnya ada, Miss, orang tidak cebok habis buang air besar? Ya ada, zaman dahulu begitu. Zaman dahulu itu kan rumah-rumah itu tidak punya kamar mandi dan tidak punya WC. Jadi biasanya orang membersihkan badan atau buang air kecil, buang air besar itu di alam, misalnya di sungai atau di kebun belakang rumah. Kalau di sungai, setelah buang air kecil, buang air besar bisa dibasuh dengan air yang mengalir di sungai itu. Tetapi kalau di belakang rumah mereka melakukan buang air besar, mereka membersihkannya yaitu dengan daun, jadi diusap. Jadi ngepet itu artinya mengusap anus untuk membersihkan sisa kotoran atau sisa tahi yang masih menempel. Itu artinya ngepet. Kok pakai daun, Miss? Memangnya tidak ada tisu? Ya, kalau zaman dahulu kan memang tidak ada tisu. Bagaimana bisa beli tisu? Orang pegang uang aja jarang. Tapi memang waktu dulu juga tisu tidak ada. Kalau seandainya mau membeli barang kebutuhan, mereka biasanya pergi ke kota. Jadi di kampung itu jarang ada yang berjualan. Tuh. Nah, kembali ke babi ngepet. Babi ngepet itu ngapain? Ya, babinya mengusap-ngusap pantatnya atau menggosok-gosokkan pantat pada pohon atau pada batu yang besar untuk membersihkan sisa kotoran atau menghilangkan rasa gatal di sekitar pantatnya. Itu juga yang sering dilakukan pada anjing atau kucing. Mereka suka melakukannya biasanya di tanah. Siapa yang punya hewan peliharaan anjing atau kucing pasti tahu deh. Anjingnya suka menggosokkan pantatnya pada lantai atau tanah. Itu artinya ngepet. Nah, Miss, terus katanya kalau babi ngepet itu jaga lilin. Enggak sih. Setahunya Miss, enggak. Babi ngepetnya tuh enggak jaga lilin. Memangnya Miss pernah lihat babi ngepet? Saya jawab, pernah. Di mana, Miss? Di film.
Dulu waktu Miss kecil ada film yang judulnya Babi Ngepet. Ceritanya begini, ada orang yang sangat miskin sekali, sengsara. Kemudian dia dihina orang, jadi dia istilahnya tidak kuat menahan kemiskinan. Akhirnya dia pergi mencari siluman babi melalui seorang dukun, tetapi ada syaratnya bahwa dia bisa mendapatkan banyak uang asalkan mengorbankan jiwa atau nyawa orang yang disayangi. Dan pada waktu itu dia mengorbankan jiwanya anaknya. Tetapi setelah dia kaya, dia tidak bahagia. Setelah banyak uang, dia tidak bahagia, gitu ceritanya. Tetapi Miss, apa babi ngepet itu benar-benar ada? Oh, tidak pernah tercatat bahwa benar-benar ada seseorang yang ditangkap dan betul-betul dia terbukti sebagai babi ngepet. Dan babi ngepet itu sebenarnya adalah folklore. Folklore adalah cerita lisan atau tradisi lisan yang berkembang di masyarakat. Jadi dari kakeknya menceritakan kepada anaknya, anaknya menceritakan daripada anaknya lagi, begitu selanjutnya, sehingga cerita itu menjadi umum di masyarakat. Nah, cerita ini sebetulnya tidak diketahui siapa penemunya, bagaimana asal mulanya, tetapi bila dicermati, kita bisa mengetahui bahwa ada sebuah nilai yang diajarkan dari cerita itu. Saking umumnya cerita ini di masyarakat, banyak orang yang meyakini bahwa babi ngepet itu benar-benar ada, sehingga pada suatu saat dulu pernah ada kejadian bahwa di sebuah kampung itu berhasil menangkap babi yang dicurigai sebagai babi ngepet. Ditangkap, diikat, dan menurut cerita itu kan setelah matahari terbit biasanya yang menjadi babi ngepet itu berubah lagi tubuhnya menjadi manusia. Dan besoknya tuh ditunggu oleh masyarakat, ini babi ini apakah sudah menjadi manusia atau belum. Begitu keesokan harinya dia tetap babi. Beberapa hari kemudian juga tetap babi karena dia adalah babi. Di tempat lain pun terjadi kejadian seperti itu. Bahkan babinya dibunuh dan dikubur. Setelah dikubur tuh masyarakat penasaran. Penasarannya begini, wah jangan-jangan setelah dikubur ini itu babi berubah jadi manusia. Saking penasarannya, kuburan itu digali oleh masyarakat dan mendapati bahwa tetap babi lah isi kuburan itu. Jadi belum terbukti bahwa babi ngepet itu betul-betul ada. Miss, mengapa sih cerita babi ngepet itu ada? Sebelum menjelaskan tentang mengapa cerita babi ngepet itu ada, Miss mau jelaskan tentang pandangan masyarakat mengenai babi. Bagi masyarakat Cina, babi dianggap sebagai simbol kekayaan dan kemakmuran. Babi bisa makan apa saja dan dia tetap gemuk. Berbeda dengan pandangan masyarakat Jawa yang menganggap bahwa babi memang makan apa saja, tetapi yang dimakan itu kan yang kotor. Jadi anggapannya adalah orang kalau mencari rezeki itu dengan jalan yang kurang baik itu seperti babi, ya. Dan selanjutnya adalah berbeda dengan hewan-hewan ternak yang lain. Hewan kuda bisa membantu kegiatan manusia, yaitu dia bisa ditunggangi dan bisa untuk menarik kereta. Kerbau dan sapi bisa membajak sawah dan menarik pedati. Sedangkan babi tidak bisa meringankan pekerjaan manusia. Sehingga kesannya adalah babi adalah hewan yang pemalas, sehingga orang yang pemalas itu juga dianggap seperti babi. Nah, melalui cerita tentang babi ngepet, sebetulnya nenek moyang kita berpesan. Yang pertama adalah bila mau mencari rezeki, carilah dengan jalan yang baik, dengan cara belajar dengan baik, bekerja sama dengan baik, dan bekerja keras. Yang kedua, pesannya adalah uang dan kekayaan adalah fasilitas untuk mendapatkan kebahagiaan, bukan sebaliknya. Kebahagiaan
dikorbankan untuk mendapatkan uang. Itu sebetulnya yang menjadi tujuan mengapa cerita babi ngepet itu ada. Oke, sudah? Ya Miss, kalau babi ngepet itu kan orang mau cari kaya dengan cara yang cepat. Kalau seandainya ayam ngepet dan kambing ngepet, bisa nggak Miss untuk cari kekayaan? Oh, kalau ayam ngepet tidak bisa, kambing ngepet juga tidak bisa. Kalau ayam goreng, ayam bakar, kambingnya disate dan digulai, itu bisa bikin kaya. Oke.